sejahtera buat kita semuanya. Kami di sini dari kelompok 2 yang terdiri dari Vikiana, Fadil, Sally, Ridwan, Vina, Kael, Tubagus, Maria, Marsha, Mai, dan saya sendiri Reni akan menjelaskan tentang bab 5, menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Yang pertama, pentingnya pelanggan. 1. Dasar dari orientasi pemasaran adalah hubungan pelanggan yang kuat. Yang kedua, menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap bisnis. Yang keempat, pemasar yang berhasil adalah pemasar yang secara total memuaskan pelanggan dengan cara menguntungkan. Yang keempat, suatu bisnis disebut sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Selanjutnya, perubahan orientasi perusahaan. Berikut adalah gambar tentang perubahan orientasi perusahaan. Yang A, diagram organisasi tradisional yang terdiri dari manajemen puncak, manajemen menengah, orang-orang depan, pelanggan. Yang B, diagram organisasi modern yang berorientasi pada pelanggan, terdiri dari pelanggan, orang-orang garis depan, manajemen menengah, manajemen puncak. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan teman-teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vikiana dari kelas MN19L. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai persepsi pelanggan. Nilai persepsi pelanggan yaitu selisih antara penilaian pelanggan protektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya, yaitu terdiri atas dua. Yang pertama yaitu total manfaat pelanggan, yang kedua yaitu total biaya pelanggan. Total manfaat pelanggan adalah nilai moneter, kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, psikologis yang dihadapkan terhadap pelanggan dari suatu penawaran produk atau jasa tersebut. Sedangkan total biaya penawaran yaitu kumpulan biaya persepsi yang dihadapkan pelanggan untuk dikeluarkan dalam mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan menyingkirkan suatu penawaran pasar yang ada. Slide berikutnya yaitu contoh dari struktur determinan nilai yang dipersepsikan oleh pelanggan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menghantarkan nilai pelanggan. Yang pertama yaitu loyalitas. Komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Dan yang kedua yaitu proporsi nilai. Kelompok manfaat yang dijanjikan untuk dihantarkan. Dan yang ketiga yaitu sistem penghantaran nilai. Meliputi semua pengalaman yang akan dialami pelanggan dalam proses dan memperoleh menggunakan penawaran. Slide selanjutnya yaitu total kepuasan pelanggan. Di sini ada 3 bagian, yaitu yang pertama, 1. Kepuasan, perasaan senang atau kecewa seseorang terhadap ekspektasi mereka. Dan yang kedua yaitu ekspektasi terlalu tinggi, pelanggan kecewa. Dan yang ketiga yaitu ekspektasi terlalu rendah, perusahaan tidak menarik cukup pembeli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selnopinda dari MN19L. Di sini saya akan menjelaskan mengamati kepuasan pelanggan. Salah satu kunci mempertahankan pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Teknik pengukuran kepuasan pelanggan ada 3, yaitu survei berkala, 2. Tingkat kehilangan pelanggan, 3. Pembelanjaan misterius, dan pengaruh kepuasan pelanggan dan keluhan pelanggan. Kualitas, totalitas, fitur, dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat American Society for Quality Control. Ada kualitas produksi jasa, profitabilitas perusahaan, kepuasan pelanggan.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan Pareto pelanggan. Aturan Pareto 20 berbanding 80. 20% pelanggan menghasilkan 80% atau lebih laba perusahaan. Bisa dilihat diagram berikut ini. Peraturan 150 diambil 20. 20% pelanggan paling menguntungkan menghasilkan sebanyak 150% laba perusahaan. Sedangkan 20% pelanggan yang paling tidak menguntungkan menghilangkan 100% laba. Di sini saya akan mengukur profitabilitas pelanggan. P yang artinya produk dan C yang artinya pelanggan. P1 plus C2 plus C3 plus produk yang sangat menguntungkan. Bagian P2 C1 plus C2 kosong C3 kosong produk yang menguntungkan. Bagian produk 3 C1 kosong C2 minus C3 minus produk yang tidak menguntungkan. Bagian produk 4 C1 kosong C2 kosong C3 minus produk yang sangat tidak menguntungkan. Materi selanjutnya yaitu nilai seumur hidup pelanggan, menggambarkan nilai sekarang bersih atau net present value dari aliran laba masa depan yang diharapkan sepanjang pembelian seumur hidup pelanggan. Di sini kita bisa membedakan pelanggan potensial dengan pelanggan lama. Caranya menggunakan rumus-rumus yang tertera pada PowerPoint tersebut. Slide selanjutnya yaitu manajemen hubungan pelanggan atau CRM, atau juga bisa disebut Customer Relationship Management, adalah proses pengelolaan informasi rinci tentang pelanggan perorangan dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk maksimalisasi loyalitas pelanggan. Yang dimaksud dengan titik kontak pelanggan adalah semua kejadian di mana pelanggan menghadapi merek dan produk dari pengalaman aktual ke komunikasi pribadi atau massal hingga observasi yang biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Kailani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran satu-satu. Pemasaran satu-satu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi prospek Anda dengan pelanggan Anda. Yang kedua, mendiferensiasikan pelanggan berdasarkan kebutuhan mereka dan nilai mereka untuk perusahaan Anda. Yang ketiga, berinteraksi dengan pelanggan perorangan untuk meningkatkan pengetahuan dan membangun hubungan kuat. Yang keempat, memodifikasi produk, layanan, dan pesan pada tiap pelanggan. Cara meningkatkan nilai basis pelanggan. Perusahaan besar meningkatkan nilai basis pelanggan dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi tingkat keberalihan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan daya tahan hubungan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan potensi pertumbuhan melalui share of wealth atau pangsa dompet, cross-selling, penjualan silang, atau upselling, penjualan ke atas. Yang keempat, membuat pelanggan berlaba rendah, menguntungkan atau menghilangkan mereka. Yang kelima, memfokuskan usaha yang tidak seimbang untuk pelanggan bernilai tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Chandra Saputra dari kelas MN 19L. Kali ini saya akan membahas mengenai proses perkembangan pelanggan. Menarik dan menjaga atau mempertahankan pelanggan bukanlah merupakan hal yang mudah. Gambar di layar menunjukkan langkah-langkah yang terdapat dalam suatu proses perkembangan pelanggan. Langkah pertama adalah dengan melihat siapa saja yang mungkin dapat dipertimbangkan akan menjadi produk atau jasa yang ditawarkan. Orang-orang ini dikenal dengan sebutan suspek atau orang-orang yang berpotensi. Dari sini, kemudian perusahaan mulai mempertimbangkan mana di antara orang yang berpotensi ini yang dapat diubah menjadi prospek. Orang yang sekiranya memiliki keinginan akan produk tersebut
dan juga disertai dengan tingkat daya beli yang memadai. Prospek ini kemudian diharapkan akan berubah menjadi pelanggan pertama kali atau first time customers. Dan setelah itu diharapkan akan mau dan mampu membeli kembali dan akan menjadi pembeli berulang atau repeat customers. Dari pembeli berulang tersebut, dia diharapkan akan menjadi klien, di mana perusahaan akan memberikan perlakuan atau pelayanan yang khusus baginya. Dari klien diharapkan konsumen tersebut dapat menjadi member atau anggota, seorang pelanggan yang loyal dan menjadi pelanggan terdekat perusahaan. Setelah menjadi member atau anggota, diharapkan pelanggan tersebut akan dapat menjadi penasehat atau advokat yang bersedia untuk secara sukarela merekomendasikan produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada orang lain. Dan akhirnya, perusahaan ingin menjadikan pelanggan tersebut dari penasihat menjadi mitra atau partner atau rekan kerja yang secara bersama-sama dapat memberikan masukan atau saran bagi perusahaan agar dapat berkembang secara bersama-sama. Kemudian, berikut beberapa cara membangun loyalitas. Yang pertama, berinteraksi dengan pelanggan. Kemudian, mengembangkan program loyalitas. Kemudian, mempersonalisasikan pemasaran. Lalu, menciptakan ikatan institusional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Stefani, saya dari kelas MN19L. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara membentuk ikatan pelanggan yang kuat. Yang pertama yaitu menciptakan produk, jasa, dan pengalaman yang unggul bagi pasar sasaran. Yang kedua, mengikutsertakan partisipasi lintas departemen dalam merencanakan dan mengelola kepuasan dan proses retensi pelanggan. Yang ketiga, mengintegrasikan suara pelanggan untuk menangkap kebutuhan atau persyaratan pelanggan yang dinyatakan maupun yang tidak dalam semua keputusan bisnis. Yang keempat, mengorganisasi dan mengakses database informasi tentang kebutuhan, preferensi, hubungan, frekuensi, pembelian, dan kepuasan pelanggan perorangan. Yang selanjutnya, mempermudah pelanggan menjangkau personel perusahaan yang tepat dan mengekspresikan kebutuhan, persepsi, dan keluhan pelanggan. Yang selanjutnya, menilai potensi program frekuensi dan program pemasaran klub. Dan yang terakhir, menjalankan program yang mengakui karyawan yang bagus. Berikut adalah contoh CRM system dan berikut adalah contoh loyalty program. Baik, saya akan melanjutkan materi pada bab ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marcelita Diana dari kelas MN19L. Materi yang saya bahas adalah pemasaran database. Pemasaran database adalah suatu pemasaran yang menggunakan basis data dan profil pelanggan untuk menghasilkan penawaran yang disesuaikan atau dipersonalisasikan. Pemasaran database sering mengambil keuntungan dari teknologi informasi yang fleksibel dan efisien. Isi ideal konsumen terdiri dari daftar alamat, surat menyurat, dan kontak, transaksi pelanggan, informasi registrasi, pertanyaan telepon, cookies, demografis, psikografis, dan media grafis. Isi ideal database bisnis terdiri dari transaksi masa lalu, volume, harga, laba masa lalu, nama tim pembelian, status kontrak saat ini, perkiraan bagian pemasok, saing, kekuatan dan kelemahan kompetitif, praktik, pola, dan kebijakan pembelian. Berikut contoh database pelanggan sebagai berikut.
Materi selanjutnya yaitu penggalian data, digunakan untuk informasi yang berguna tentang individu, tren, dan segmen dari kumpulan data. Cara penggunaan database sebagai berikut: mengidentifikasi prospek, memutuskan pelanggan yang menerima penawaran tertentu, mendalami loyalitas, mengaktifkan kembali pelanggan, menghindari kesalahan pelanggan serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menjana. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketidaklayakan pembangunan database, diantaranya ada 4. Poin yang pertama, produk yang dibeli satu kali dalam seumur hidup. Yang kedua, pelanggan memperlihatkan sedikit loyalitas terhadap merek. Yang ketiga, penjualan unit sangat kecil atau sedikit. Dan yang keempat atau yang terakhir, biaya pengumpulan data tinggi. Untuk masalah pemasaran database dan CRM, ada beberapa, diantaranya proses pembangunan dan pertahanan database membutuhkan investasi besar. Sulit membuat setiap orang dalam perusahaan berorientasi. Tidak semua pelanggan menginginkan hubungan dengan pelanggan lainnya. Gaya utama CRM diantaranya implementasi CRM sebelum menciptakan strategi pelanggan, menjalankan CRM sebelum membuat organisasi untuk menyesuaikan diri, asumsi bahwa semakin banyak CRM semakin baik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.